Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid akan mengusut terbitnya sertifikat hak milik di kawasan Pagar Laut Tangerang. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikasi tanah tersebut karena sertifikasi tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikasi tanah tersebut. Ia membenarkan bahwa terdapat sertifikasi hak guna bangunan dan sertifikasi hak milik yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI, ATR, BPN, dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikasi tanah yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin 20 Januari 2025. Dia pun menjelaskan jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB, rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikasi tersebut setelah kami cek benar adanya. Lokasi pun benar adanya sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaci, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial pada Senin 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikasi tanah di garis pantai Desa Kahot tersebut berada di dalam garis pantai atau berada di luar garis pantai. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikasi tanah tersebut terdapat dokumen-dokumen yang terbit di tahun 1982, sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, hingga 2024 dan sekarang. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas, terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikasi tanah berada di luar garis pantai bukan di dalam garis pantai. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikasikan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikasi tanah tersebut, karena sertifikasi tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikasi itu belum berusia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses pemerintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikasi tanah tersebut. Pagar laut yang terletak di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar pada Sabtu 18 Januari 2025. Pembongkaran itu dilakukan TNI Angkatan Laut atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Warga dan nelayan pun bersorak-sorai membantu TNI membongkar pagar laut itu. Warga dari setiap kalangan turut membantu prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak kecil berkumpul di perahu untuk membantu pembongkaran tersebut. Ditayangkan di Facebook Kompas.com, warga dan nelayan berteriak hancurkan saat bambu-bambu dirobohkan prajurit TNI AL. Meski begitu, pembongkaran dilaporkan mengalami sedikit kesulitan. Pasalnya, bambu-bambu pagar laut itu diikat dengan kuat sehingga tak bisa langsung roboh dengan sekali penarikan. Dikutip dari Kompas.com, Komandan Lantamal 3 Brigadir Jenderal Heri Indarto buka suara terkait pembongkaran pagar laut. Yang mengatakan 600 prajurit TNI AL dikerahkan hingga melibatkan warga. Heri mengatakan pembongkaran berangkat dari keluhan nelayan mengenai pemagaran laut yang mengganggu akses mereka saat mencari tangkapan.